Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam acara Hot News. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Ini guru saya, sahabat saya juga, Ustadz Taufik Damas. Ya. Saya sering memanggil beliau dengan Ustadz Taumas gitu. Selamat datang Ustadz. Siap, sama-sama Mas. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan membahas tentang isu-isu intoleransi, deradikalisasi dan beberapa hal yang menyangkut dengan khilafah dan sebagainya. Ustadz, saya mendengar akhir-akhir ini banyak sekali ujaran-ujaran rasis yang justru dihadirkan oleh seorang ustadz dalam tanda kutip. Saya pribadi tidak mengatakan dia ustadz sebetulnya. Bagi saya ustadz itu adalah seperti itu. Ustadz Taumas ini kan mendidik, membuat pencerahan, membuat kita damai. Kalau seseorang penceramah agama yang rasis, bagi saya bukan ustadz itu. Ya. Dia perusak bangsa. Oke, bagaimana ustadz melihat itu, Bang? Saya sebut aja Ustadz Tengku Zulkarnain. Ini orang ini kan berkali-kali membuat ujaran yang memecah belah bangsa. Ya memang awalnya itu problem di tengah masyarakat kita bahwa kita itu salah mempersepsikan orang. Sebetulnya yang disebut dengan tokoh agama dengan berbagai gelarnya, baik ustadz, kiai atau ulama, itu adalah orang-orang yang paham betul soal agama. Artinya kalau dia betul-betul paham soal agama, tidak mungkin dia akan mengucapkan hal-hal yang menyakiti perasaan orang banyak. Tidak mungkin itu. Mana ada ulama yang provokatif, ulama yang menyebarkan ujaran kebencian, itu bukan ulama. Nah kalau kita lihat latar belakang orang-orang seperti itu, memang rata-rata bukan orang yang memiliki pendidikan keagamaan yang baik, rata-rata gitu. Artinya kalau orang memiliki pendidikan agama yang baik, itu dapat dipastikan dia tidak akan menjadi provokator. Dia tidak mudah mengucapkan hal-hal yang menyakiti suku tertentu atau bahkan kelompok agama tertentu, karena di dalam Islam itu sangat dilarang hal-hal semacam itu. Di dalam Islam itu jelas bahwa orang harus saling menghormati apapun perbedaannya. Itu sangat terang benderang di dalam Islam. Ya kalaupun ada orang yang kemudian dianggap tokoh agama tapi melakukan itu, saya yakin dia tidak paham agama, ataupun paham agama tapi mungkin dia itu melakukan hal seperti itu karena ada orang lain yang menyetir dia. Iya, ini satu hal yang saya catat. Mungkin dia tidak paham agama. Ya, yang kedua mungkin juga ada kelompok tertentu yang menyetir dia. Dan ini ada fenomena yang agak mengenaskan, Ustadz. Kenapa orang-orang seperti ini sering diberikan panggung oleh masyarakatnya? Iya, karena kita itu tidak bisa menyalahkan masyarakat. Masyarakat ini kan dalam konteks pemikiran keagamaan itu sebagian besar ya awam. Mereka tidak paham tentang ilmu-ilmu agama yang rumit itu. Pokoknya mereka itu gampang sekali menganggap orang-orang tertentu yang kalau sudah dianggap ustadz, ulama, kiai dan lain sebagainya itu seolah-olah dia sebagai wakil dari agama itu sendiri. Oh, itu ya. Gitu loh. Padahal tidak seperti itu gitu. Ya saya pikir ini problem di semua pemeluk agama lah. Artinya bukan cuma di dalam Islam, pemeluk agama yang lain pun juga banyak yang memiliki persepsi yang tidak ilmiah tentang tokohnya gitu. Oke. Jadi ini ada seorang ustadz sering memberikan tampilan ujaran kebencian gitu ya. Kemudian saya mau tanya Ustadz, di mana peranan Majelis Ulama Indonesia ini? Nah, ini dia. Ini sebetulnya saya pribadi itu sangat berharap sebetulnya. Namanya Majelis Ulama itu kan tempat para ulama. Berkumpulnya ulama se-Indonesia itu di MUI itu. Harusnya betul-betul menjadikan agama itu sebagai sumber moral. Artinya bisa dijadikan tempat masyarakat itu kembali menjadikan tempat bertanya, tempat kemudian dimintai pendapat. Jadi jangkar moral bagi kehidupan berbangsa kita gitu loh. Jadi sehingga kalau itu jangkar moral ya. Harusnya menjadi jangkar moral buat bangsa kita ini, karena mereka itu membawa agama gitu loh. Agama ini kan sesuatu yang luar biasa yang mengajarkan kebaikan buat kita, buat umat manusia, buat siapapun. Nah, seharusnya tokoh-tokoh yang tergabung dalam MUI itu betul-betul menampilkan wajahnya sebagai orang yang betul-betul membawa kedamaian, menenangkan, tempat bertanya masyarakat tentang moralitas terutama. Gitu. Oke, jadi berikutnya tentang rencana
sertifikasi Ustadz. Ya. Kalau Ustadz Thomas menanggapinya seperti apa? Ya itu agak rumit lah. Itu nggak bakalan landing di Indonesia, itu nggak bakalan. Tapi di Malaysia bisa? Di Malaysia bisa karena kan sistem bernegaranya beda. Beda. Kira-kira hambatannya di mana, Ustaz? Hambatannya di mana? Hambatannya ini kita kan negara yang sangat demokratis, artinya di dalam Islam terutama tidak ada sistem semuanya itu bersifat anarkis gitu. Anarkis dalam artian bukan kekerasan, ya? Bukan anarkis itu artinya tidak ada hierarki. Tidak ada hierarki di dalam Islam. Artinya siapapun boleh kalau dia memiliki kemampuan bicara soal agama, ia kemudian jadi kiai, jadi ustadz, jadi ulama, boleh. Cuman kita juga menganjurkan kepada masyarakat untuk selektif lah. Ketika menjadikan orang tertentu sebagai tokoh agama harus dilihat latar belakang pendidikannya gitu loh. Ya syukur-syukur bisa melihat bahwa ulama ini ternyata sudah menulis sebuah buku yang baik dan lain sebagainya. Kan banyak orang-orang seperti itu. Kita bisa sebut orang seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab, Kiai Haji Mustafa Bisri, atau Kiai Haji Said Akhir Sirot sendiri yang memang latar belakang pendidikan agamanya itu jelas, mumpuni. Dan jangan menganggap remeh agama gitu loh. Agama ini isinya ilmu pengetahuan yang luar biasa, sehingga untuk menjadikan orang itu sebagai ustadz, kiai atau tokoh agama lah tempat kita bertanya soal agama, ya kita harus memilih orang-orang yang memiliki latar pendidikan keagamaan yang jelas gitu. Sekarang nih Ustadz, tentang isu intoleransi. Beberapa tahun terakhir marak. Saya melihat negara belum hadir gitu. Betul. Kita melihat bagaimana? Betul, itu sangat disayangkan karena kalau intoleransi itu tanpa diselesaikan oleh negara, itu saya melihatnya sungguh sangat ironi. Yang konflik akhirnya masyarakat. Kita terbelah, iya. Walaupun mungkin belum terjadi konflik fisik, tapi kan di dunia maya sekarang ini di medsos itu udah rame keterbelahan kita. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Padahal seharusnya sebagai negara dengan ideologi Pancasila itu kita harus tegas gitu loh. Siapapun yang melanggar hak orang lain tuh harus ditindak. Padahal kita punya Kementerian Agama. Kementerian Agama. Tidak berperan secara optimal. Saya melihatnya belum berperan secara optimal. Ya bukan cuma urusan Menteri Agama lah. Ini juga urusan dalam negeri dan juga Kementerian Dalam Negeri, urusan juga penegakan hukum dan lain sebagainya. Perangkat hukumnya sudah ada. Tindakan intoleran itu tidak dibenarkan. Implementasinya tidak ada. Implementasinya. Jadi Ustadz sepakat bahwa negara kurang hadir ya dalam menghadapi isu intoleransi. Betul. Ini akan membuat teman-teman jadi agak galau. Gitu ya betul, pasti galau. Negara kok tidak hadir ya? Gitu. Jadinya kita dibiarkan sibuk head to head dengan teman-teman kita sendiri. Kalau istilah Gus Dur itu banyak yang penakut ngatasin yang begitu itu. Jadi kita merindukan Gus Dur kalau. Iya, betul. Jadi Gus Dur begitu kuat, begitu berani. Iya, harus tegas. Dan jangan percuma dong dalam pilkada, dalam pilpres kita teriak Pancasila, NKRI, harga mati, tapi implementasi itu tidak ada. Gimana loh? Gitu loh. Kita menjadi sangat tidak Pancasilais ketika membiarkan warga negara kita yang didiskriminasi dengan tindakan-tindakan intoleransi itu. Baik, sahabat Indonesia, kelihatannya kita itu perlu ustadz semacam Taufik Damas ini, ribuan ustadz gitu, biar membuat kita damai gitu ya, membuat kita teduh. Karena kebinekaan Indonesia itu kan sudah menjadi suatu destiny atau takdir ya. Takdir. Tidak bisa lagi kita menjadi satu diseragamkan. Kalau menurut saya Ustadz, mayoritas seharusnya itu berperan melindungi yang minoritas. Betul. Itu tidak terjadi akhir-akhir ini. Betul. Itulah cita-cita sebetulnya. Kalau saya kan orang NU, para pendiri NU itu tokoh-tokohnya bercita-cita seperti itu. Jadi mayoritas itu bukan untuk mentang-mentang, tapi untuk melindungi. Yang kita akan bersepakat dalam aturan-aturan yang sifatnya itu objektif gitu. Dan kita kan sudah sepakat dengan negara. Konsep negara ini artinya semua orang itu punya hak dan kewajiban yang sama, apapun agama dan sukunya. Ini luar biasa, sahabat Indonesia. Kita melihat, kalau kita bicara sejarah, pada saat pencoretan 7 kata di dalam Piagam Jakarta, menjadi yang sila pertama sekarang ini, justru dilakukan oleh para kiai haji yang sangat Islami. Mereka begitu menjunjung tinggi nasionalisme, menjunjung tinggi kebinekaan, tapi sekarang ini agak luntur gitu. Ustadz, apakah
fenomena yang akhir-akhir terjadi itu terkait dengan politik kekuasaan. Ya, politik kekuasaan dan juga pembiaran politisasi agama. Nah, pembiaran politisasi agama. Sahabat Indonesia, ini menarik ini. Pembiaran politisasi agama. Dan ini agama dipakai untuk alat politik dan justru memecah belah di antara kita. Betul. Ini yang bahaya. Oke, Ustadz, ke depan ini orang sering ketakutan dengan istilah ancaman khilafah. Seperti apa sebetulnya ancaman khilafah? Ya sebetulnya nggak usah terlalu ditakuti juga karena kan ilusi sebetulnya khilafah itu. Khilafah itu ternyata ilusi. Iya, karena kalau kita mau korek lebih jauh bagaimana sistemnya, mereka kan sering meracau itu akan menghimpun seluruh negara-negara dengan mayoritas muslim akan menjadi seperti Uni Eropa, kan nggak bisa. Siapa khalifahnya? Apa mau Indonesia itu nanti menjadi semacam provinsi, Arab Saudi menjadi semacam provinsi, kan nggak bisa. Jadi ini pemahaman transnasional yang agak kebablasan begitu ya? Ya bukan kebablasan, itu memang tidak ada rumusannya sebetulnya dalam Islam pun tidak ada. Ustadz perlu diperjelas ini. Sebetulnya sistem kekhilafahan dalam bernegara itu di Islam ada nggak sih? Di Islam itu tidak ada sistem negara yang baku, itu tidak ada. Di dunia ada nggak sekarang ini? Nggak ada. Semua negara-negara Islam itu sistem pemerintahannya itu beda-beda. Ada yang kerajaan, ada yang republik dan lain sebagainya. Tidak ada negara yang murni menerapkan kekhilafahan di negaranya masuk, nggak ada ya di dunia ini? Gini loh, kata khilafah itu artinya pemerintahan. Oh, pemerintahan. Makna khilafah itu pemerintahan. Bentuknya bagaimana terserah. Termasuk Indonesia dengan sekarang ini, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Republik NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah khilafah namanya gitu. Artinya NKRI Pancasila itu sudah final sebetulnya ya? Sudah final itu, karena kita kan menaungi seluruh anak bangsa yang beda suku dan beda agama. Loh, sekarang pertanyaannya begini, kenapa sistem kekhilafahan ini akhirnya ini sering didengungkan oleh beberapa kelompok tertentu? Ya, saya sih melihat mereka itu sebagian tidak terlalu paham juga dengan apa yang mereka teriakkan gitu. Bahwa di dalam Islam ada kewajiban menegakkan khilafah, nggak ada itu, nggak ada. Bahkan itu bahaya loh, kalau di dalam usul fikih, di dalam Islam itu mewajibkan sesuatu yang tidak ada dalilnya, itu bid'ah. Jadi khilafah itu bid'ah? Bid'ah itu, mengada-ada itu gitu loh. Sahabat Indonesia, ini ujaran dari statement dari Ustadz Taufik Damas ini sangat menarik. Dianggap bahwa sistem kekhilafahan itu bid'ah. Iya. Karena tidak ada dalilnya. Yang Karena tidak ada dalilnya kemudian diwajibkan itu bid'ah. Beda umpamanya kita sholat. Ya. Apa hukumnya? Sholat fardu ain. Setiap individu muslim wajib melaksanakan sholat. Ada gak dalilnya? Jelas. Ya. Dalilnya sangat qot'i dan jumlahnya banyak. Puasa juga jelas. Jelas itu. Nah, kalau khilafah tidak ada? Tidak ada. Dalilnya mana? Tidak ada. Oke. Ustadz, bisa diberikan pencerahan buat anak bangsa? Dulu ada yang namanya Piagam Madinah. Itu kan suatu yang luar biasa indah ya. Oh, luar biasa. Artinya itu. Piagam Madinah yang saya baca itu adalah konstitusi pertama. Betul. Yang paling lengkap dan itu ditulis oleh seorang Nabi Muhammad. Bukan ditulis tapi disepakati oleh Nabi Muhammad. Jadi waktu itu luar biasa. Jadi ini kalau diterapkan luar biasa ya. Luar biasa. Makanya Nabi Muhammad itu kan mencita-citakan negara itu Madinah. Madinah itu asal katanya tamadun. Tamadun itu mengandung arti keadaban dan kebudayaan gitu loh. Yang di dalamnya orang itu hidup harus saling menghormati dengan berbagai perbedaan, taat pada aturan bersama gitu loh. Hadoroh itu artinya peradaban, sakofah artinya kebudayaan, yang itu masuk dalam istilah tamadun yang kemudian menjadi Madinah. Madinah itu tempat di mana orang-orang mutamaddin, orang-orang yang beradab berkumpul. Nah, itu namanya Madinah. Nah, cita-cita Nabi Muhammad itu mendirikan negara Madinah, negara yang beradab. Dan ciri negara beradab itu dua. Pertama, cinta ilmu pengetahuan, dan yang kedua, menghargai perbedaan. Nah, sahabat Indonesia, ini menarik bahwa cita-cita luhur Nabi Muhammad itu ada dua. Yang pertama adalah cinta ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah menghormati perbedaan. Ini saya kira perlu digarisbawahi oleh kita semua. Yang itu terangkum dalam istilah Madinah itu. Dan itu terangkum dalam istilah Madinah. Iya. Ustadz, kenapa Piagam Madinah itu jarang disuarakan oleh kelompok lain selain NU ya? Kenapa begitu? Ya mungkin banyak yang nggak baca juga. Banyak yang nggak baca juga. Gitu ya? Banyak orang itu padahal saya sebagai orang Islam bangga. Iya. Banyak orang itu yang tidak baca sejarah dengan baik dan benar. Nabi pada tahun berapa waktu itu? Tahun
waktu lama sekali. Abad beliau, ke-7 itu. Abad ke-7, beliau sudah punya pemikiran yang luar biasa gitu ya. Wajar dong kalau orang kayak Michael Hart itu meletakkan beliau dalam posisi teratas dari 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh. Dan Ustadz, di dalam acuan ensiklopedia dunia, Piagam Madinah itu diakui sebagai konstitusi pertama terlengkap. Betul, karena di zaman itu orang masih sangat tidak beradab. Eropa belum beradab, Timur belum beradab. Artinya belum ada orang yang memiliki kesadaran membuat satu undang-undang bersama yang mengikat orang tanpa diskriminasi. Dan waktu itu di Madinah bukan hanya Islam lah penduduk. Iya, ada Yahudi, ada Nasrani. Dan semuanya hidup damai. Selama tidak melanggar konstitusi istilahnya. Tidak ada istilah kalau di zaman sekarang itu separatisme yang mengganggu keamanan politik dan keamanan kehidupan bersama itu. Dan Nabi Muhammad tidak pernah memusuhi orang karena perbedaan agama. Bahkan Nabi sendiri bersabda itu, man adzadzimiyan faqad azani. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang tinggal bersama kita, itu sama dengan menyakiti aku, kata Nabi itu. Luar biasa. Luar biasa. Ustadz, agak sedikit mengenaskan. Saya juga orang Islam gitu ya, sering takbir Allahu Akbar gitu dipakai untuk memulai suatu kekerasan. Ini fenomena apa yang terjadi? Kenapa itu dipakai itu seperti itu? Ya karena orang itu memang memiliki kesadaran yang apa ya. Sebetulnya kalimat takbir itu memang seringkali dipakai untuk berjuang. Berjuang. Dulu para nabi dan para sahabat ketika berjuang juga teriakannya takbir. Para pahlawan juga kayak Bung Tomo di Surabaya itu ketika berjuang itu takbir. Cuman ya memang masalahnya itu bukan di takbirnya, tapi cara berpikir kita untuk melakukan perjuangan dulu. Ini apa nih? Apa yang kita perjuangkan gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, paham betul gak kita tentang apa yang diperjuangkan ini gitu loh. Karena begini, beberapa kelompok yang melakukan kekerasan gitu ya, dengan mengatasnamakan Islam, bagi saya justru citra negatif buat Islam. Oh betul itu, betul. Karena yang saya tahu Islam itu adalah cinta perdamaian, cinta keberagaman, dan itu sering tidak dimunculkan di kelompok-kelompok tertentu. Betul banget. Bahkan Nabi Muhammad tuh paling benci, paling marah sama orang yang suka membuat citra Islam itu jadi buruk. Dalam sejarah itu Nabi Muhammad pernah marah pada seorang sahabat yang ngimamin sholat tuh bacaan ayatnya panjang. Sehingga makmumnya itu banyak yang gelisah karena makmumnya ada yang orang tua, ada yang lagi kurang enak badan. Kemudian akhirnya para makmum itu protes, saya tidak mau sholat jamaah dengan orang itu. Kenapa? Karena bacaan ayatnya panjang. Marahlah Nabi, kenapa kamu melakukan itu? Kalau bahasa Arabnya Nabi sampai bilang, afattanun anta, apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah untuk Islam gitu? Merusak citra Islam. Itu baru sekedar padahal bacaan sholat saja. Bacaan sholat, apalagi orang yang membawa-bawa Islam tapi dengan tampilan yang provokatif, tampilan yang sadis. Bahkan kelompok-kelompok teroris itu menampilkan wajah Islam yang sangat bengis gitu loh. Kita tahu kayak ISIS, Al-Qaeda dan lain sebagainya itu justru sangat jauh lah dari apa yang diajarkan oleh Islam, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Menarik sahabat Indonesia, ini pencerahan yang luar biasa Ustadz. Oke Ustadz, ini berikutnya saya mau nanya, apakah sebetulnya radikalisme, intoleransi, kemudian ancaman khilafah itu masih menjadi ancaman buat kita sebetulnya? Kalau saya secara pribadi merenung itu, apa ya? Di satu sisi jelas ya, ancaman bahwa kita kemudian jadi terpecah sebagai bangsa, iya. Tapi harusnya negara itu betul-betul hadir menangani itu. Dan kita sangat ironis kalau membiarkan ini terjadi. Atau jangan-jangan memang ada yang merawat untuk kepentingan politik gitu loh. Dan kita nggak tahu siapa yang merawat. Statement Ustadz ini sangat menarik nih. Kalau negara tidak hadir, jangan-jangan memang dirawat. Iya. Untuk seperti itu ya. Iya. Apalagi musim pilkada. Apa susahnya negara itu menyelesaikan itu semua? Kita punya tentara, kita punya polisi. Perangkatnya semua ada. Perangkatnya ada. Perangkat hukumnya ada. Perangkatnya ada. Kita sudah berjanji semuanya setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan dalam Pancasila semua agama dihargai. Tidak ada Pancasila itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jadi tidak ada Islam oleh negara. Di Indonesia itu tidak ada. Nggak ada. Oke. Nggak ada itu. Baik Ustadz, ini yang terakhir. Siap. Apa saran atau pandangan Ustadz terhadap masyarakat dan terhadap negara dalam kehidupan beragama sekarang ini? Kalau pada masyarakat ya agak sulit karena masyarakat kita sekarang apalagi pada musim pandemi corona kayak ini, kita cara berpikirnya itu
pastikan sederhana. Gimana saya bisa makan besok? Pragmatis gitu loh. Jadi untuk diajak berpikir yang terlalu jauh, saya tuh berharap pada negara. Ayo, setialah negara pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Setialah negara pada nasionalisme. Jadi nasionalisme itu jangan cuma jadi alat untuk rakyat teriak. Sementara negara sendiri, jangan hanya jargon. Ada orang Arab itu namanya Mahmud Darwish, sastrawan dari Palestina, itu bilang jangan sampai ini terjadi, al-waton lil aghniyah wal watoniyah lil fuqara. Negara hanya dimiliki oleh orang kaya, sementara nasionalisme dijejalkan doktrin untuk orang-orang miskin gitu loh. Baik, terima kasih pencerahannya Ustadz. Siap. Ya, sama-sama. Sahabat Indonesia, ini luar biasa pencerahan dari Ustadz Taufik Damas. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini membuka wawasan kita tentang beragama di Indonesia. Siap. Dan satu hal lagi bagi aparat negara, tolong dengarkan suara rakyat yang disuarakan oleh Ustadz Taufik Damas. Perangkat hukum sudah ada, kenapa tidak digunakan? Rakyat keinginannya sangat sederhana. Iya. Kita aman, nyaman, tentram dalam hidup bermasyarakat. Kita tidak mau bermusuhan antar anak bangsa. Iya. Gitu. Jadi kebinekaan di Indonesia itu adalah suatu takdir. Dan harus kita terima dan kita rawat bersama. Betul. Bukan hanya untuk kita, tapi warisan untuk anak cucu kita. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama, terima kasih. Salam hormat buat teman-teman yang lain. Siap, Pak Rudi. Sahabat Indonesia, demikianlah pembicaraan kami dengan Ustadz Taufik Damas. Luar biasa pencerahan yang sangat membuat kita jadi optimis menatap masa depan di Indonesia. Amin. Kita berharap orang-orang seperti Ustadz Damas ini semakin banyak. Amin. Wawasan nasionalisme juga besar. Yang pasti kita sama-sama menjaga Indonesia. Untuk apa? Untuk kita dan anak cucu kita nanti. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya.